Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi penyuka matematika, pada video sebelumnya kita belajar operasi matriks yang penjumlahan dan pengurangan. Pada video ini kita akan membahas perkalian matriks, tentunya bersama saya, Noresna Elisa. Yang pertama akan kita pelajari bagaimana perkalian skalar dengan matriks. Misalkankah suatu skalar dan A sebuah matriks, maka KA adalah sebuah matriks yang didapat dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Sekarang coba perhatikan contoh yang pertama. Ini diberikan 3 buah matriks, ada matriks P, Q, dan R. Kemudian ada 3 pertanyaan, tentukan 2P, 2/5R, dan negatif 2Q plus 3P. Coba kita selesaikan untuk yang A dulu. Jadi 2P ini artinya 2 dikali dengan matriks P yang diketahui tadi. Nah, ingat cara mengalihkannya adalah setiap elemennya itu dikalikan dengan skalarnya. Maka 2 dikali 2, kemudian 2 dikali negatif 3, 2 dikali 7, 2 dikali 6. Dengan gitu maka didapatkanlah hasilnya. 2 dikali 2, 4. 2 dikali negatif 3 negatif 6, 2 dikali 7 14, dan 2 dikali 6 12. Selesai untuk yang 2 kali matriks P. Kemudian untuk yang B, 2/5R. Ini artinya 2/5 dikali dengan matriks R, ya. Maka ingat, setiap elemennya dikalikan dengan skalarnya. Jadi semuanya elemen dikali dengan skalarnya. Jadi 2/5 dikali 5, 2/5 dikali negatif 30, kemudian 2/5 dikali 7, 2/5 dikali 13, 2/5 dikali 0, dan 2/5 dikali negatif 40. Tinggal dihitung maka akan didapatkan hasilnya. Ini 2/5 dikali 5, boleh kamu 5 bagi 5 1 kali 2 2, atau mau seperti ini juga boleh. 2 dikali 5 10, 10 dibagi 5 2. Kemudian ini 2 dikali negatif 30 negatif 60, negatif 60 dibagi 5 itu negatif 12. Kemudian 2/5 dikali 7, maka 2 kali 7 14, jadi 14/5. Karena kalau dibagi ini hasilnya desimal, maka biarkan dia dalam bentuk pecahan. Kemudian 2/5 dikali 13, ya ini berarti 2 kali 13 26, 26/5. Sama, dia juga nanti hasilnya desimal. Kalau dibagikan berarti biarkan dia dalam bentuk pecahan. Kemudian 2/5 dikali 0, maka hasilnya 0. Kemudian 2/5 dikali negatif 40, berarti 2 dikali negatif 40 negatif 80, negatif 80 dibagi 5 itu negatif 16. Sekarang kita selesaikan yang C. Yang C, negatif 2Q ditambah 3P. Maka negatif 2 dikali dengan matriks Q ditambah dengan 3 dikali matriks P. Ingat, setiap elemennya dikali dengan skalarannya. Ini artinya negatif 2 dikali 5, kemudian negatif 2 dikali 0, negatif 2 dikali 13, dan negatif 2 dikali negatif 8. Kemudian ditambahkan dengan 3 dikali matriks P. Ingat, setiap elemennya dikali dengan 3. Jadi 3 dikali 2, kemudian 3 dikali negatif 3, 3 dikali 7, kemudian 3 dikali 6. Nah, tinggal kita hitung ya. Jadi negatif 2 dikali 5 itu negatif 10, negatif 2 dikali 0 itu 0, negatif 2 dikali 13 itu negatif 26, negatif 2 dikali negatif 8 itu negatif kali negatif berarti positif 16. Ditambah dengan 3 dikali 2 6, 3 dikali negatif 3 negatif 9, 3 dikali 7 21, dan 3 dikali 6 18. Nah, ini dijumlahkan, tapi lihat dulu dia ordonya sama atau berbeda. Berarti ini ordonya 2 kali 2, kemudian yang ini juga 2 kali 2, berarti dia bisa, kedua matriks ini bisa dijumlahkan. Jadi negatif 10 ditambah 6, 0 ditambah negatif 9,
Negatif 26 ditambah dengan 21, 16 ditambah dengan 18. Maka hasilnya adalah negatif 10 tambah 6 itu negatif 4, 0 ditambah negatif 9 itu negatif 9, negatif 26 ditambah 21 itu negatif 5, dan 16 ditambah 18 itu 34. Berikutnya contoh yang kedua, perhatikan soalnya. Diketahui X adalah matriks berordo 2 kali 2. Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan ini. Nah, jadi kita diminta untuk mencari matriks X agar persamaan ini bernilai benar. Perhatikan cara menyelesaikannya. Karena yang ingin kita cari adalah matriks X, maka matriks yang ini kita hilangkan, ya kan? Matriks yang tidak ada variabelnya, variabel X ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Agar ini bernilai 0, maka matriks ini dikurang dengan matriks itu sendiri, ya. Matriks jadi kalau kita mengurangkan sesuatu di sebelah kiri, maka sebelah kanan juga harus kita kurangkan dengan sesuatu itu. Bisa nggak dipahami? Atau begini aja supaya lebih gampang. Kalau misalnya di sini kita anggap angka 3, di sini kita anggap angka 4, maka 3 ditambah 4 itu kan sama dengan 7, ya, betul. Kalau ingin kita mencari angka 4 ini, maka bagaimana caranya? Maka 7 dikurang 3, ya, karena jadi gitu aja deh. Karena ini yang kita cari, maka berarti ini dikurangin dengan yang ini. Oke, maka ini kita selesaikan. Jadi 3 dikali 2, perkalian skalar dengan matriks tadi, jadi 3 dikali 2 6, 3 dikali min 5 itu min 15, 3 dikali 4 12, 3 dikali min 3 itu min 9, dikurang dengan matriks yang 6, min 2, min 1, dan 8 tadi. Masih ingat kan pengurangan matriks, maka dikurang dengan elemen-elemen yang bersesuaian letaknya. Jadi 6 dikurang 6, kemudian min 15 dikurang min 2, terus 12 dikurang min 1, dan min 9 dikurang 8. Maka 6 dikurang 6 itu 0, min 15, min dikali min itu positif. Maka min 15 ditambah 2 itu min 13. Terus 12 sama ini min dikali min atau negatif dikali negatif itu positif, maka 12 ditambah 1 13. Kemudian min 9 dikurang 8 itu min 17. Nah, kan kita yang dicari itu adalah matriks X ini masih ada setengah. Jadi kita hilangkan setengah ini dengan cara kita kali dengan 2, karena setengah dikali 2 itu 1. Jadi kalau kita mengali di sini dengan 2, maka yang sebelah kanan juga dikali dengan 2. Oke, jadi 2 dikali 1 dibagi 2 itu 1 tidak usah ditulis, maka tersisalah X. Jadi 2 dikali 0, kemudian 2 dikali negatif 13, 2 dikali 13, dan 2 dikali negatif 17. Nah, maka ditemukanlah matriks X-nya, yaitu 2 dikali 0, kemudian 2 dikali negatif 13 negatif 26, 2 dikali 13 26, dan 2 dikali negatif 17 itu negatif 34. Nah, bagaimana cara mengalihkan matriks dengan matriks? Perhatikan ya. Dua matriks itu dapat dikalikan jika banyak kolom matriks pertama atau matriks sebelah kiri sama dengan banyak baris matriks kedua atau matriks sebelah kanan. Jadi sebelum mengalihkan dua buah matriks, kalian perhatikan apakah banyak kolom di matriks pertama itu sama dengan banyak baris di matriks kedua. Kalau dia sama, maka dua matriks itu bisa dikalikan. Kalau dia berbeda, maka kedua matriks itu tidak bisa dikalikan. Kemudian matriks baru hasil perkalian mempunyai ordo banyaknya baris matriks pertama dikali banyaknya kolom matriks kedua. Nih, kalau ada matriks A berordo M kali N dikali dengan
matriks B berordo n kali P, maka akan menghasilkan matriks C dengan ordo M kali P. Kemudian elemen-elemen hasil perkalian dua matriks itu diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua. Jadi yang pertama itu yang dipakai adalah barisnya, kemudian yang kedua itu yang dipakai kolomnya nih. Kalau ada dua buah matriks dengan ordo 2 kali 2 seperti ini, maka cara mengalikannya adalah A kali E ditambah dengan B kali G. Jadi untuk elemen pada baris pertama kolom pertama itu didapatkan dengan cara mengalihkan A dikali dengan E ditambah B dikali G. Kemudian pada baris pertama kolom kedua itu didapatkan dengan cara mengalihkan A dikali F ditambah B dikali H. Kemudian baris yang kedua kolom pertama, berarti itu cara mendapatkannya C dikali E ditambah D kali G. Kemudian untuk yang baris kedua kolom kedua itu didapatkan dengan cara C dikali F ditambah D dikali H. Jika A, B, dan C adalah matriks-matriks yang memenuhi syarat-syarat perkalian matriks, maka pada perkalian matriks itu berlaku sifat-sifat yang pertama bersifat asosiatif, kemudian yang kedua bersifat distributif terhadap penjumlahan, dan kalau perkalian suatu matriks dengan matriks identitas maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Walaupun dalam beberapa kasus perkalian matriks mungkin bersifat komutatif, tetapi secara umum perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Oke, kita ke contoh soal. Ini diketahui ada 6 buah matriks A, B, C, D, E, dan F. Kemudian tentukan matriks berikut. Ada 6 matriks baru yang ditanyakan. Yang A dulu ya, kita coba selesaikan. Ini matriks D dikali dengan matriks C. Nah, ini matriks D, kemudian ini matriks C-nya. Tentukan dulu nih ordo dari masing-masing matriksnya. Matriks D ordonya adalah 2 kali 2, kemudian matriks C ordonya ya 2 kali 2 juga karena banyak barisnya 2, banyak kolomnya juga 2. Nah, ingat 2 buah matriks itu dapat dikalikan jika banyak kolom matriks pertama atau matriks sebelah kiri itu sama dengan banyak baris pada matriks kedua atau matriks sebelah kanan. Lihat di sini kolomnya ada 2 nih, barisnya yang sebelah kanan ada 2. Oh, berarti 2 matriks ini dapat dikalikan. Perhatikan ya, ini perlu ketelitian untuk perkalian matriks dengan matriks, hati-hati. Untuk yang pertama, di matriks pertama itu yang diambil baris, kemudian di matriks kedua itu yang diambil kolom. Lihat nih. Nah, ini adalah hasilnya. Lihat, dari mana ini? Baris, berarti kan untuk yang pertama barisnya ada 0 dan negatif 5. Kemudian yang ini untuk matriks kedua itu yang diambil adalah kolom ya. Berarti kita ambil dulu dengan kolom pertama. Nah, seperti ini. Nih, jadi kalikan masing-masing elemennya. Jadi 0 dikali 1 ditambah, ingat ini selalu tambah atau selalu dijumlahkan. Negatif 5 dikali 4. Nah, ini dia menempati, berarti di baris pertama kolom pertama nih, berarti dia berada di baris pertama kolom pertama. Kemudian untuk mengisi elemen berikutnya, elemen baris pertama dengan kolom kedua. Nah, berarti masih ambil baris pertama, tetapi di matriks yang sebelah kanan ambil kolom kedua. Berarti 0 dikali 11 ditambah negatif 5 dikali 8 ya. Nah, ini yang diambil adalah yang kolom kedua. Berarti lihat, dia terletak di baris pertama kolom kedua nih. Kemudian selesai untuk baris pertama, kita ke baris kedua ya. Berarti baris kedua
Untuk matriks yang sebelah kiri, pasangannya lagi berarti dengan kolom pertama pada matriks sebelah kanan. Nah, berarti dia terletak nanti di baris kedua kolom pertama. Maka 7 dikali 1 ditambah negatif 2 dikali 4. Sudah dengan kolom pertama. Kemudian dengan kolom kedua. 7 dikali 11 ditambah negatif 2 dikali 8. Nah, sudah, tinggal dihitung maka akan didapatkan hasilnya. Jadi 0 dikali 1 itu 0, negatif 5 dikali 4 itu negatif 20. Kemudian 0 dikali 11 itu 0, negatif 5 dikali 8 itu negatif 40. 7 dikali 1 7, negatif 2 dikali 4 itu negatif 8. Kemudian 7 dikali 11 77 ditambah dengan negatif 2 dikali 8 negatif 16. Nah, hasilnya didapatlah matriks baru D kali C. Itu matriksnya elemen-elemennya adalah negatif 20, negatif 40, negatif 1 dan 61. Kita ingat kalau dua buah matriks dikalikan ya. Kalau misalnya matriks A berordo M kali N dikali dengan matriks B berordo N kali P, maka matriks baru yang dihasilkan itu akan berordo M kali P. Nah, berarti yang M itu yang mana? Yang ini. P-nya yang mana? Yang ini ya. Berarti nanti dia matriks baru yang dihasilkan itu akan berordo 2 kali 2. Kita cek betulkah dia akan berordo 2 kali 2 ya. Berarti banyak barisnya 2, banyak kolomnya 2, betul ya, ordonya 2 kali 2. Berikutnya yang B. Yang B matriks F dikali dengan matriks A. Matriks F itu ordonya adalah 3 kali 1, kemudian matriks A ordonya 1 kali 3. Ingat, dua buah matriks itu dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyak baris pada matriks kedua, sama-sama 1 ya, berarti dia dapat dikalikan. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan ini, lihat ini baris kolom. Ingat kan prinsip perkalian matriks itu yang pertama ambil baris, yang kedua ambil kolom. Maka ini artinya baris pertama dengan kolom pertama, jadi dia letaknya di baris pertama kolom pertama, jadi 5 kali 3. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua berarti 5 dikali 0. Terus baris pertama dengan kolom ketiga, jadi letaknya di baris pertama kolom ketiga itu adalah 5 kali negatif 1. Kemudian baris kedua dengan kolom pertama berarti diisi dengan 2 kali 3. Terus baris kedua dengan kolom kedua berarti letaknya di baris kedua kolom kedua itu adalah 2 kali 0. Terus baris kedua dengan kolom ketiga berarti letaknya di baris kedua kolom ketiga, jadi 2 dikali negatif 1. Kemudian untuk baris ketiga dengan kolom pertama berarti 3 kali 3, kemudian 3 dikali 0, dan yang terakhir terletak di baris ketiga kolom ketiga itu adalah 3 dikali negatif 1. Nah, tinggal dihitung. 5 dikali 3 15, 5 dikali 0 0, 5 dikali negatif 1 negatif 5. Kemudian 2 dikali 3 6, 2 dikali 0 0, 2 dikali negatif 1 negatif 2. Terus 3 dikali 3 9, 3 dikali 0 0, 3 kali negatif 1 negatif 3. Kok tidak ada jumlah atau tambah? Oh, tidak ada, karena dia di matriks kedua ini hanya terdiri dari satu baris ya. Kemudian kita cek apakah ordo matriks barunya sesuai dengan ini. M kali P ini kan 3 kali 3, banyak baris 3, banyak kolom 3. Oh, berarti pas ya. Terus kita ke yang C. Yang C kebalikan dari yang B. Sekarang matriks A dikali dengan matriks F. Nah, tinggal ingatkan untuk yang pertama ambil baris, yang kedua ambil
kolom, berarti ini jadi satu aja nih, satu baris satu kolom, berarti dia letaknya di baris pertama kolom pertama. Nah, maka 3 dikali 5 ditambah 0 dikali 2 ditambah negatif 1 dikali 3, tinggal dihitung. 3 dikali 5 15, 0 dikali 2 0, dan negatif 1 kali 3 itu negatif 3. Hasilnya adalah 12. Betul tidak ini ordonya? Kita tadi kalaunya matriks A itu adalah ordonya, oh ini sorry, ini matriks matriks apa ini tadi? Matriks F itu ordonya 3 kali 1, kemudian matriks A ordonya 1 kali 3. Dia akan menghasilkan matriks baru dengan ordo 1 kali 1. Betul. Nah, dia ordonya 1 kali 1. Nah, bisa dilihat di sini matriks F dikali matriks A hasilnya ini, matriks A dikali matriks F hasilnya ini. Nah, ini membuktikan kalau perkalian dua buah matriks itu tidak bersifat komutatif. Terus kita ke yang D. Yang D, matriks C dikali dengan matriks E. Yuk kita lihat dulu ordo masing-masing. Yang C 2 kali 2, kemudian yang E itu 3 kali 2. Nah, banyak kolom pada matriks pertama itu 2 ya kan, sedangkan banyak baris pada matriks kedua itu 3, 2 dan 3 itu tidak sama dengan, maka ini tidak dapat dikalikan karena banyak kolom matriks pertama dengan banyak baris matriks kedua itu tidak sama. Semangat ya. Terus kita yang E, matriks D dikali dengan matriks B. Matriks D ini ordonya 2 kali 2, kemudian matriks B ordonya 2 kali 1. Berarti banyak kolom yang sebelah kiri sama dengan banyak baris sebelah kanan sama-sama 2. Berarti dia bisa dikalikan. Ingat kan? Prinsip perkalian matriks itu adalah yang pertama ambil baris, yang kedua kolom. Nah, maka ini jadi baris pertama itu adalah 0 dikali 4 ditambah negatif 5 dikali negatif 3. Kemudian untuk baris kedua 7 dikali 4 ditambah negatif 2 dikali negatif 3. Berarti 0, negatif 5 kali negatif 3, negatif positif, 5 kali 3 15. 7 kali 4 28, kemudian ini negatif 2 kali negatif 3 itu 6. Jadi 15, kemudian 28 ditambah 6 itu 34. Nah, kita lihat betulkah ordonya nanti dia 2 kali 1. Berarti 2 kali 1. Iya, betul. Sekarang yang F. 2 dikali matriks E dikali dengan matriks B transpos. Nah, ingat kan? Nih hati-hati, berarti matriks B-nya ditransposkan dulu ya. Jadi ingat, masih transpos itu apa? Ya, awalnya dia baris jadikan kolom, atau awalnya kolom jadikan dia baris. Nah, ini boleh skalarnya dikalikan dulu dengan matriks E masing-masing. Udah bisa ya, ini dikalikan semua, kemudian baru nanti setelah kita kalikan skalarnya dengan matriks E baru dikalikan dengan matriks D transposnya. Kita cek ordonya, ini adalah 3 kali 2 ya, jadi ordonya 3 kali 2, kemudian ini 2 kali 2. Lihat, berarti dia banyak kolom sebelah kiri sama dengan banyak baris sebelah kanan, berarti dia bisa dikalikan. Nah, ingat prinsipnya tadi, baris untuk matriks pertama, kolom untuk matriks kedua. Jadi ini baris pertama, kolom pertama, berarti 4 dikali 0 ditambah 2 kali negatif 5. Masih ada dengan kolom kedua, berarti kerjakan masih baris pertama dengan kolom kedua. Berarti 4 kali 7 ditambah 2 dikali negatif 2. Sudah tidak ada kolom lagi, berarti sudah cukup. Kemudian baris kedua, negatif 6 dikali 0 ditambah 18 dikali negatif 5. Terus dengan kolom kedua lagi, negatif 6 dikali 7 ditambah 18 dikali negatif 2.
Terus yang terakhir tuh di baris ketiga dengan kolom pertama, berarti negatif 2 dikali 0 ini ditambah dengan 0 dikali negatif 5. Kemudian negatif 2 dikali 7 dan 0 dikali negatif 2. Tinggal dihitung deh. Maka 0 ya, saya rasa semua sudah bisa saja untuk menghitung ya kan, perkalian didahulukan. Jadi 4 kali 0, 0, 2 dikali negatif 5 itu negatif 10 dan seterusnya. Kemudian baru kalian jumlahkan. Nah, 0 ditambah negatif 10, negatif 10, 0 ditambah negatif 90, negatif 90, 0 ditambah 0 itu 0. Kemudian 28 ditambah negatif 4 itu 24, negatif 42 ditambah negatif 36, negatif 78, dan negatif 14 ditambah 0 itu adalah negatif 14. Kita cek apakah ordonya nanti 3 kali 2 ya. 3 baris 2 kolom. Iya betul, berarti selesai sudah. Dan hasilnya betul. Bisa ya semuanya, yakin ya? Terima kasih atas semangatnya belajar pada video ini. Sampai jumpa lagi.